Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Masjid An-Nur Nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, mari kita lanjutkan kembali setelah libur panjang pembahasan kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah, dengan harapan mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang manfaat. Amin. Barokah di dunia wal akhirah. Ikuti bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, idza arada Allahu bi'abdin khairan ja'ala ghinahu fi nafsihi wa tuqahu fi qalbihi wa idza arada Allah bi'abdin syarran ja'ala faqrahu baina 'ainaihi. Cukup saja. Idza aradallahu bi'abdin khairan, ketika Allah menghendaki hambanya itu menjadi orang yang baik, caranya Allah ja'ala ghinahu fi nafsihi, maka Allah akan menjadikan baginya rasa cukup pada dirinya. Itu caranya Allah. Orang kalau merasa cukup berarti dia orang kaya. Walaupun duitnya ratusan juta, miliaran, kalau masih kurang berarti orang miskin. Ya kan begitu. Laisal ghina ghinal 'ardi walakinnal ghina ghinan nafsi. Hakikat kekayaan itu bukan banyaknya harta, akan tetapi orang yang kaya sejati adalah kaya jiwanya. Artinya apa? Memiliki sifat qanaah. Dikasih sebulan 1.000.000 berterima kasih sama Allah. Dikasih 1.000.000.000, apalagi. Kalau orang sini kan romanya kan dikasih 10 juta masih ya Allah, seandainya 20 juta, apa syukurnya ya? Itu yang menimbulkan sifat tamak, menumbuhkan sifat hirs, tamak akan dunia. Kapan syukurnya? Memang sifat manusia itu begitu disifat oleh baginda Rasul. Ketika dikasih 1 gunung emas, kata Rasulullah, pasti minta 1 gunung emas lagi. Dikasih 2, mintanya 3. Karena apa? Ketamakan. Sampai dengan kalau sudah mati, mulutnya diuruk dengan tanah, itu baru alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian bermegah-megahan dengan dunia, banyak-banyakan tentang harta sehingga melupakan diri kalian bakal mati. Jadi orang yang paling kaya, kalau Allah menghendaki hambanya itu baik, maka Allah masukkan ke dalam hatinya menjadi orang yang merasa cukup pada dirinya. Ya Allah, cukup akan dunia, cukup. Tapi kalau babagan ibadah, ukuran ibadah dia kurang dulu. Jamaah saya kurang, sholat saya kurang, sedekah saya kurang terus. Tapi kalau sedunia cukup aja. Gak peduli orang punya mobil, gak peduli orang punya motor. Karena apa? Karena merasa dirinya ini belum waktunya. Apa yang dia miliki itu sesuai dengan kemampuannya. Terkadang orang gajinya 3 juta, tapi sebulan nyantai aja tuh, cengar cengir,
Pagi ngerokok, ngopi, udah ketemu lagi duhur, rokok, ngopi lagi, maghrib, rokok, ngopi lagi. Kayak tenang amat ya, padahal gajinya tidak gitu. Kaya hatinya, nggak terpengaruh dengan kekayaan orang, bisa beli ini, bisa beli itu, sehingga saya harus kayak dia, saya harus kayak dia. Ini repot ini. Sementara ada orang yang gajinya puluhan juta, tetapi kebutuhannya 20 juta. Ya kurang baik udah. Padahal apa? Bukan hal yang primer, hal-hal yang sekunder yang tidak seharusnya untuk dibeli, kemudian dikonsumsi. Nah ini yang akhirnya menimbulkan rasa boros terhadap dirinya yang merugi. Idza aradallahu bi'abdin khairan ja'ala ghinahu fi nafsihi. Allah akan tanamkan dalam diri hambanya. Kalau Allah menghendaki hambanya itu baik, maka akan diberikan rasa kaya dalam dirinya. Orang yang merasa kaya dalam dirinya berarti orang yang pandai bersyukur. Satu, memiliki sifat qanaah, menerima apa yang Allah berikan sebagai pembagian dari Allah. Yang kedua, pasti dia menjadi hamba yang pandai bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia merasa ini bagian Allah hanya segini, sehingga apa? Tidak muncul sifat-sifat kedzaliman, tidak akan muncul sifat-sifat kejahatan. Saya besok, tahu bulan besok gajinya harus naik 5 juta. Caranya bagaimana? Lah ini yang bikin setan masuk. Tanda tangan palsu, kebijakan apalah yang membuat merugikan orang lain. Karena apa? Memaksakan diri. Kecuali dengan usaha di luar perusahaannya untuk tambahan dan sebagainya, itu dipersilakan. Tetapi kalau membuat kerugian terhadap orang lain, maka sudah berbuat kezaliman, yang artinya dia sudah bersifat hirsuk, tamak, tidak cukup dengan pembagian Allah. Kalau nggak cukup dengan pembagian Allah, berarti dia sedang mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya Allah yang kedua, jika menghendaki hambanya itu menjadi orang yang baik, wa tuqahu fi qalbihi, wa tuqahu, dan Allah akan menanamkan sifat takwa fi qalbihi, di dalam hatinya. Makanya kita senantiasa dalam sholat meminta, ya Allah, tanamkan ketakwaan, tanamkan kesabaran, tanamkan sifat tawakal, tanamkan sifat qanaah. Diminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, enggak sekonyong-konyong. Kalau Allah sudah menumbuhkan rasa takwa di dalam dirinya, itu artinya apa? Berbagai kebaikan, berbagai amal soleh pasti dia kerjakan. Karena takwa itu sumbernya, Pak. Takwa itu menjadi sumbernya orang sabar, sumbernya supaya menjadi orang yang bertakwa, orang sholat, orang zakat, orang haji. Amalan-amalan apa saja tujuannya la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Manusia yang paling bertakwa ya Rasulullah. Kita hanya apa? Menempuhi jalan-jalan menuju takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang jalan ketakwaannya melalui sabar karena dikasih penyakit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang menuju takwanya karena melewat jalan kekayaannya dengan berderma, bersedekah dan sebagainya. Ada orang yang menuju jalan takwanya melalui sholat, dia mulainya sunnah-sunnahnya dikerjai, melalui ibadah hajinya, melalui berbagai amal soleh itu menuju menjadi muaranya adalah takwa. Makanya takwa macam-macam sifatnya, dalam Al-Baqarah begini, dalam Ali Imran begini, dalam surat-surat yang lain begini, saling melengkapi. Wa tuqahu fi qalbihi, kalau hatinya takwa, siap. Oh, ketika dianugerahi oleh Allah, dia akan menjadi hamba yang paling bersyukur. Kalau dia sedang diuji oleh Allah, dia menjadi hamba yang akan selalu bersabar akan ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berbagai macam keadaan
bisa dihadapinya dengan positif. Karena apa? Hatinya takwa. Tapi kalau hatinya nggak takwa, ngersuloh mulu. Tahu ngersuloh nggak? Hah? Apa? Ngeluh mulu. Dikit-dikit ngeluh. Ya Allah, panas banget nih hari ya, sumuk. Dikasih hujan, ya Allah, banjir lah. Nah, itu manusia kan begitu. Sudah dinyatakan oleh Allah dalam Quran. Manusia itu biasa itu. Kalau dikasih begini, kalau dikasih begitu ya begitu. Makanya sedikit yang senantiasa menerima dengan apa yang telah menjadi keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza radallahu bi'abdin syarran ja'ala faqrahu baina 'ainayhi. Wa idza arada nalikane menghendaki sapa Allah Gusti Allah bi'abdin terhadap seorang hamba syarran ing kejelekan. Sebaliknya ketika Allah menghendaki kejelekan seorang hamba, ja'ala maka caranya Allah gampang. Faqrahu baina 'ainaihi, maka Allah menjadikan kemiskinan, kefakirannya di depan matanya. Yaitu tadi. Sudah dikasih Allah setiap bulannya gaji 10 juta, 15 juta, bahkan lebih. Depan matanya masih kurang, baik fakir itu. Orang fakir. Kalau sudah merasa kurang terus muncullah sifat hirs, tamak. Dan sifat tamak ini wa auhallahu li Musa fit Taurah. Allah memberikan wahyu kepada Nabi Allah Musa alaihi salam di dalam kitab Tauratnya, wa qala ya Musa. Lalu Allah berfirman kepada Musa, inna ummahatul khotoya thalathun. Wahai Musa, sesungguhnya induknya kesalahan, biangnya kesalahan itu ada 3. Camkan ini wahai Musa. Yang pertama al-kibru wal hasadu wal hirsu. Yang pertama wahai Musa, 3 induk kesalahan yang akan melahirkan kesalahan-kesalahan berikutnya dari 3 hal ini. Yang pertama al-kibru, yaitu sombong. Bahaya nih, dosa besar. Yang kedua wal hasadu, iri dengki. Yang ketiga wal hirsu, tamak, hubbud dunya, gila dengan dunia. Karena saking gilanya enggak, istilahnya apa ya, terobos aturan agama. Haram dikit, haram dikit kok haram bahaya. 3 hal inilah yang menjadi induk daripada kesalahan yang akan melahirkan kesalahan-kesalahan berikutnya. Yang pertama al-kibru. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa itu? Innallaha la yuhibbul mustakbirin. Allah Subhanahu wa Ta'ala enggak cinta, berarti Allah murka. Murka dengan orang-orang yang sombong. Pertama, orang sombong itu berarti orang yang dikutuk. Contohnya siapa? Iblis. Makhluk yang melakukan kesombongan yang pertama adalah iblis. Jadi kalau ada manusia yang sombong berarti bala tentara iblis yang saya hormati. Yakin setiap manusia susah dah terhindar dari namanya sombong. Makanya ketika sifat sombong itu muncul dalam diri kita, buru-buru sadarin, buru-buru minta penjagaan kepada Allah, buru-buru istighfar. Sampai-sampai kata seorang ulama di dalam kitab Irsyadul Ibad, contoh
contoh kesombongan itu kita merasa baju kita lebih baik dari teman kita, peci kita lebih bagus, lebih mahal dari teman kita, itu sudah termasuk sifat sombong. Apalagi kita udah sampai menghina, dasar kismin lu, bodoh kismin, hidup lah ya. Terus dalam ayat yang lain dalam surah Luqman, orang-orang yang sombong itu yang bagaimana disifati oleh Allah. Wala tus'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Wala tus'ir, dan janganlah engkau memalingkan khaddaka, pipi, artinya muka kita. Ketemu sahabat bilang najis katanya. Itu sombong. Kata Allah nih, sifat semucilnya sombong nih. Kalau ketemu orang lengos, kalau punya utang sih wajar, takut ditagih. Ini gak ada masalah udah. Biasanya apa? Satu karena sombong, dua karena iri. Kenapa Allah ngasih nikmat begitu banyak sama dia, padahal sholat ke masjid kagak, jamaah kagak, sholat di rumah mulu, saya cuma 5 waktu, gini-gini baik tuh. Akhirnya apa? Muncul sifatnya, sifat-sifat bermumas setan, dan udah ngapain? Ada rasa kebencian. Wala tusabir khaddaka linnas, jangan sekali-kali engkau memalingkan wajahmu terhadap manusia. Ciri sombong pertama. Ciri sombong yang kedua, wala tamshi fil ardi maraha, janganlah sekali-kali engkau berjalan di muka bumi ini dengan rasa sombong. Sombong dengan pangkat dan jabatannya, sombong dengan kemuliaannya, sombong dengan kekayaannya. Ada lagi sombong dengan kemiskinannya. Udah miskin, orang kaya sombong, itu sudah jelek. Lebih jelek lagi orang miskin, orang alim pintar sombong, salah di mata agama. Apalagi orang bodoh tambah apa salah. Bodoh nggak mau ngaji, yang alim aja masih belajar, yang pintar saja masih mengkaji. Kok orang bodoh leha-leha udah tutup ngopi. Ya Allah, enak mendunia ya. Ya Allah. Ini pertama, jangan engkau memalingkan wajahmu terhadap saudaramu. Yang kedua, janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan rasa sombong, seringnya menghina orang, merendahkan orang. Maka cirinya sombong itu kata Rasulullah, al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Batrul haq satu, orang sombong itu pasti karena dia menolak akan kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kesombongan yang paling tingkat atas. Siapa tingkatan atas yang paling sombong? Ya orang-orang kafir. Mereka tidak menciptakan alam dunia seisinya, mereka bisa menikmati hidup di dunia, berjalan di atas bumi cukup. Ini ciptaan Allah, akuin, imanin, nih langit, nih bumi seisinya adalah ciptaan Allah, tapi mereka tidak mau mengakui. Ustaz Fadila misalnya suruh nempatin rumah, Ustaz itu nempatin tuh pila situ, sebulan minggu setahun silakan tempatin, ditempatin tuh, punya Pak Haji, dirawat, disapuin, dipel, gak berani butuh di dalamnya, takut bau rokok. Nah, terus jamaah Anur pada rame-rame main ke sana pila, tanya Ustaz Fadilah, ini pilanya siapa? Gak tahu tuh, gak ngakuin. Padahal disuruh nempatin, menikmatin, tidur di situ, semuanya fasilitas dikasih oleh Pak Haji, tapi nggak mau ngakuin bahwasanya itu punya Pak Haji.
Itu sama dengan manusia-manusia yang sudah hidup di alam dunia ini, nggak mau ngakuin Allah, dia hidup di atas ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini kesombongan yang paling pertama. Maka mereka yang kafir tidak mengakui mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala, fitur akan berada di lapisan neraka yang paling bawah, yaitu neraka jahanam. Na'udzubillah min batarul haq. Yang kedua, ada juga orang-orang yang sudah beriman tapi tidak mengakuinya, bukan tidak mengakui Allah, tidak mengakui kalau bahwasanya dirinya salah, merasa paling benar karena merasa ilmunya banyak, dikasih tahu merasa paling benar. Ente baru ngaji kemarin, saya udah ngaji tahunan, muter-muter ikut DMI, ikut ini. Ente baru ngaji aja pakai nasihat-nasihatin, padahal nasihatnya benar, tapi kita nggak mau nerima. Ini sebuah kesombongan. Kalaulah kita salah, kalaulah kita keliru, kemudian ada yang menasehati, harusnya berterima kasih, harusnya legowo. Tapi akhir zaman ini, masya Allah, orang ribut bukan di pasar lagi, orang ribut bukan di terminal lagi, tempat ibadah menjadi ajang keributan. Berarti setannya udah pindah, Pak. Yang tadinya setannya di pasar, setannya di terminal, sekarang pada lari ke masjid. Antara jamaah pada sikut-sikutan, pengurus sikut-sikutan, terjadi di mana-mana karena setannya juga di mana-mana. Kalau semakin kita lemah keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah, gampang diusik sama iblis. Kalau diusik sama iblis, antara sama-sama pengurus saling iri, saling dengki, hasud. Nah, ini yang membuat kemudian yang namanya pengurus tempat ibadah menjadi kurang solid. Akhirnya yang dirugikan jamaah tinggal menilai doang. Orang gak digaji aja pada ribut. Kalau dipikir-pikir saya begitu, ngapain sih gak digaji pada ribut baik? Orang kita tujuannya berhikmah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuat jamaah ini bagaimana senang, bagaimana sejuk, bagaimana teduh, tenang untuk sholat di tempat ibadah tersebut. Malah pengurusnya pada bocor. Na'udzubillah wa Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah kagak senang, Allah murka dengan orang yang teramat sombong. Jadi yang pertama batarul haq, menghina orang lain. Yang kedua wa ghamtun nas, nganggap remeh orang. Ini sedikit dikasih kemuliaan, sedikit dikasih pangkat jabatan, remehin orang lain. Tetangganya Allah bisa apa? Allah mau kampung ngeremeh. Jangan sampai timbul semacam itu adalah sifat takabur, dan sifat takabur dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Allah tidak akan memasukkan surga. Seseorang tidak akan masuk surga apabila di dalam hatinya masih ada sifat sombong walaupun sebesar darah. Ini penyakit, tiga inti penyakit yang harus kita waspadai. Karena gara-gara tiga penyakit ini, gara-gara takabur, iblis diusir dari dalam surga. Bayangin, kagak enak gimana di surga. Masih iri dengan Adam alaihissalam, sombong dengan Adam, sombong akan perintah Allah, suruh sujud, suruh menghormat kepada Adam, kagak mau. Akhirnya apa? Diusir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum diusir pakai nego lagi tuh. Orang diusir pakai nego, ya iblis. Jadi kalau ada orang diusir dari perusahaan karena kesalahannya, kemudian nego, bos sebentar dulu bos. Nego, saya kerja sudah 20 tahun, 30 tahun. Itu secara undang-undangnya gimana? Saya minta kompensasi. Berarti turunannya iblis. Iblis minta kompensasi, ya Rabb.
Saya terima engkau usir aku. Saya gak mau menghormat, gak mau sujud sama Adam. Tapi tolong ya Rabb, hidupkan aku sampai hari kiamat. Kata Allah, oke, saya terima ACC. Sesudah ACC baru keluar-keluar. Saya demi kemuliaan-Mu ya Allah akan saya gelincirkan anak keturunan Adam. Dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri akan saya goda. Gak bisa maksiat, saya goda melalui ibadahnya. Kita mungkin terhindar dari narkoba, terhindar dari yang namanya perzinahan, terhindar dari nama perjudian, tapi iblis lebih hebat, iblis lebih lihai dalam menggoda setiap anak-anak. Melalui apa? Melalui ibadah. Kita sudah merasa ibadah saya benar, itu iblis lagi main. Biar ibadah kita hancur, ibadah yang disombongkan, ibadah yang diujubkan, ibadah yang diaku, ibadah yang buat ria dan pamer dan sebagainya. Ibadah-ibadah yang semacam itu karena terjangkit dengan penyakit hati yang membuat amalan-amalan kita, amal-amal soleh kita menjadi sesuatu yang hancur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menjelaskan, wa qadimna ila ma'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Dulu engkau salat, dulu engkau zakat, dulu engkau haji, amal soleh yang wajib yang sunnah kau kerjakan. Tetapi sayang disayang, faj'alnahu haba'an mansura. Hari ini hari kiamat, hari pembalasan amal-amalmu menjadi sesuatu bagaikan kapas terbit angin. Kenapa? Karena dulu sholatnya buat ria, dulu sedekahnya karena ria-riaan, karena bangga-banggaan, hajinya karena merasa kuat, merasa kaya. Ini yang bahaya. Jadi amal ibadah yang tampak-tampak ini bahaya. Haji, besok lagi kurban. Ini kalau gak ditata hati kita, diplesetkan oleh iblis, digelincirkan niatnya bukan karena Allah tetapi selain Allah. Hamba Allah yang dimuliakan. Ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kebenaran hanya milik Allah dari dan kembali kepada hilang kesalahan milik saya. Saya tutup, barangkali ada yang dipertanyakan, saya persilakan.